Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Ya. Di dalam laptop saya sudah terinstall aplikasi Zoom. Ya. Kalau sudah terinstall seperti ini, maka kita tinggal mengklik ya, di aplikasi yang kita sudah install. Ya, biasanya itu ada di desktop seperti ini. Kalau tidak ada, maka kita bisa mencari aplikasi yang sudah terinstall. Ya, di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Ya, seperti ini. Saya ketikkan Zoom, terus ada seperti ini tampilannya Start Zoom. Saya klik. Nah, ketika diklik, maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ya, tadi tampilan ketika sudah pernah login ya, dan saya menyimpan password informasi loginnya. Ya. Tapi kalau Anda baru pertama kali mulai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan untuk login dengan menggunakan akun. Ya, akun. Yang pertama adalah akun Zoom itu sendiri. Kalau Anda punya akun Zoom, itu biasanya didaftarkan, Anda bisa login masuk di sini ya. Ya, tapi kalau Anda belum pernah menggunakan akun Zoom atau membuat akun Zoom, Anda bisa login dengan menggunakan Facebook, akun Facebook ataupun akun email, ya, akun Gmail, ya, akun Google. Kita coba di sini kita menggunakan akun Google, saya klik sign in. Sign in, kemudian akan terbuka akun Google ya, pilihan. Nah, kalau Anda belum pernah masuk ya, belum pernah masuk akun Google, maka tentu Anda tidak ada tampilan seperti ini ya. Anda harus menuliskan alamat email Anda secara manual, tapi ini karena informasinya tersimpan yang riwayat saya pernah login dengan menggunakan akun Google, maka saya tersimpan seperti ini ya. Saya coba masuk dengan satu akun, saya klik ya. Kemudian harus diketikkan password yang sama dengan email atau akun Gmail ya. Saya coba ketik. Oke. Saya klik berikutnya. Oke. Nah, kalau aplikasi Zoom sudah terinstall, maka tentu tampilan website di sini yang terbuka, saya menggunakan Microsoft Edge ya. Sini terbuka kotak dialog, this site is trying to open Zoom meeting. Ya, jadi dia akan mau membuka dengan menggunakan aplikasi. Kita klik saja open. Nah, ketika kita klik open, ini bisa diabaikan ya jendela di belakang, kita close saja. Ya, sudah terbuka seperti ini join. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan membuka room untuk teleconference dengan cara mengklik start. Ya, start. Ini terbuka start. Ya, terbuka seperti ini. Nah, di dalam menu ini sebenarnya kalau misalnya dalam tampilan normalnya, ini karena saya menggunakan Bandicam, jadi kameranya tidak tampil ya. Tapi dalam kondisi ini bisa kita lihat ada tombol mikrofon di bawah sebelah kiri, kemudian ada gambar kamera ya. Mikrofon ini berarti kalau dalam keadaan posisi seperti ini, ya, ini berarti suara kita terdengar ya, masuk ke dalam room. Ya, jadi orang yang join dengan ID Zoom kita itu bisa mendengarkan suara kita. Dan kalau tampilan kameranya seperti ini, tidak ada tanda silang, ya, ini tanda silang. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka orang bisa melihat kita, ya, melihat kita. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau mengundang orang? Jadi mengundang bisa ketika kita sudah membuka begini, kemudian kita klik partisipan, kemudian kita klik invite. Invite ini bisa kita pakai copy invite link, ini hanya linknya saja, tapi biasanya orang tidak bisa mengklik misalnya ya, di dalam tampilan handphone itu, misalnya dia biar tidak rumit, dia mau pakai kode ID Zoom dengan password. Ini bisa diklik ini, copy invitation, selanjutnya bisa dipaste di WhatsApp misalnya ya, di WhatsApp bisa dipaste. Nah, nih sudah ada alamat linknya, kemudian meeting ID dan passwordnya. Nah, password. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal menunggu ya siapa yang kita undang untuk join. Nah, untuk join
kita sebagai host di sini karena kita yang membuka room conference, ya, kita sebagai admin atau host, maka kita bisa membuat dua settingan ya. Yang mana yang pertama settingannya itu adalah ketika ada orang yang mau masuk, maka dia harus izin pada host, yaitu kita yang membuka room. Ya, seperti ini ya. Kalau dicentang ini maka ya yang mau masuk harus berada di ruang tunggu dulu, menunggu kita untuk admit, baru kemudian dia bisa masuk. Tapi kalau dalam keadaan tidak tercentang, seperti ini, maka dia bisa saja masuk. Semua yang punya link, semua yang punya ID Zoom, ataupun passcode-nya atau passwordnya bisa masuk ke Zoom kita. Oke, saya coba dulu, kita end dulu ya. Kita tinggalkan dulu, end meeting for all. Oke, sekarang kita buat schedule. Nah, misalnya ya, kita mau buat schedule. Misalnya, besok saya akan lakukan perkuliahan pukul 8.00. Maka saya buat schedule-nya sekarang ini boleh. Nah, caranya seperti apa? Maka kita klik meeting. Ya, kita klik home. Kemudian kita pilih schedule. Nah, di sini bisa kita lihat topiknya misalnya kuliah etika dan hukum kesehatan. Nah, kemudian tanggalnya kapan? Misalnya besok tanggal 14. Jamnya jam berapa? Jam 08.00 AM. Ya. Berapa lama waktunya? 30 menit misalnya. Kemudian kita klik kita setting di sini boleh enable waiting atau tidak enable waiting. Maksudnya kalau enable waiting berarti orang yang mau masuk harus melalui izin host ya. Harus kita yang admit, yang izinkan masuk baru dia bisa masuk. Tapi kalau dihilangkan tanda centangnya, maka dia tidak perlu izin host. Semua yang punya password, semua yang punya meeting ID, dia bisa masuk. Kita schedule, klik schedule. Nah, akan terbuka lagi jendela seperti ini. Website kita abaikan saja, kita close. Nah, kemudian kita cek meeting. Nah, ini meeting sudah ada, kuliah etika dan hukum kesehatan, 8.00 pada hari Rabu, besok ya, Wednesday, Oktober tanggal 14 ya, meeting ini. Nah, kalau misalnya kita sudah mau memulai, tinggal kita klik start ya, start. Undangan bisa kita sebar sebelum pertemuan dimulai. Bisa kita klik copy invitation seperti ini. Kemudian bisa kita paste di mana yang tempat kita mau mengundang ya, misalnya di WhatsApp ya, ini bisa ya. Taufik Muhammad Unidayan is waiting you schedule ya. Ada alamatnya, bisa diklik di sini untuk orang yang mau masuk atau bisa memasukkan meeting ID dan passcode. Oke.